Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan mohon penyertaan kehadirat Tuhan supaya menyertai dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari rahmat Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita bisa bertemu saat ini di dalam kasih Tuhan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita diberkati, kita diberi kesehatan, dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa menikmati hidup pada saat ini. Kita akan nikmati ibadah pada saat ini dengan pujian oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Oleh
mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur pula bila saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup kita berguna untuk orang lain, untuk hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu kesempatan yang indah ini kita akan pakai untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
berikan hidup ini Tuhan. Kau berikan kesehatan buat kami semua Tuhan. Dan biarlah kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan melayani Tuhan. Kesempatan hidup kami ini biarlah menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan urapi hamba-Nya yang akan menyampaikan. Dan juga Tuhan, Kau akan urapi, Kau akan pimpin anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, dan menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20. Pada pagi hari ini firman Tuhan kita beri tema waspadalah pada ajaran palsu. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks firman Tuhan pagi hari ini, pada saat itu ada dua golongan atau dua kelompok pengajar. Yang pertama adalah golongan Farisi. Mereka melayani di kota-kota dan mereka bekerja kepada kerajaan. Sehingga mereka dalam pengajarannya membawakan misi dari istana dan kurang mempedulikan misi dari Allah. Dan yang kedua adalah kelompok pengajar dari kelompok Saduki, keturunan dari Iman Sadok, keturunan dari Lewi. Mereka mengajar dari desa ke desa. Mereka tidak mendapatkan upah. Mereka mengajar dan mencari makan sendiri. Dan kelompok dari kelompok Saduki ini mengajarkan kemurnian dari ajaran Tuhan, mengabarkan kabar baik dari Tuhan. Sehingga kelompok ini banyak dimetaforakan sebagai domba, dan kelompok orang-orang Farisi dimetaforakan sebagai serigala. Domba memiliki sifat-sifat yang lemah lembut dan jinak. Mereka sangat setia kawan.
Dan domba memiliki indera penciuman yang sangat baik. Dia dapat mencium musuhnya atau bau musuhnya kurang lebih 1.700 meter. Dia sudah tahu kalau ada bahaya, sehingga dia berjaga-jaga untuk kelompoknya, untuk melindungi yang lemah. Dan dia berjaga-jaga juga untuk menghadapi musuh-musuhnya. Walaupun dia adalah tipe hewan yang lemah lembut. Dan kelompok kedua ini sering dimetaforakan sebagai serigala. Serigala ini memiliki sifat yang buas dan pemangsa. Tetapi ketika dia mau mencari mangsa, mau mencari makan, dia mendekati mangsanya dengan penuh kehati-hatian dan sangat sabar. Nyaris dalam mendekati musuhnya itu, mangsanya itu, langkah-langkahnya nyaris tidak berbunyi. Tetapi ketika sudah sangat dekat sekali dengan mangsanya itu, dan mangsanya itu lengah, maka serigala itu akan menerkam mangsanya dan dimakannya. Inilah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pengajar-pengajar yang seperti tipe pengajar dari kelompok Farisi ini banyak dimetaforakan serigala yang buas. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada awal kita mengetahui atau mengenal kedua ajaran itu, maka sulit untuk membedakannya. Ketika kita mengenal dua pengajar itu, kita sulit untuk membedakannya. Manakah yang benar dan manakah yang tidak benar? Manakah yang palsu dan manakah yang masih murni atau asli? Tetapi kita dapat mengetahui dari perbuatan-perbuatan mereka itu, yaitu dari hasilnya. Dari hasil perbuatan itulah kita mengenal mereka itu pengajar yang baik atau mereka itu pengajar yang tidak baik. Karena tentang yang baik dan yang tidak baik ini, perbedaannya sangat tipis, bahkan nyaris tidak ada bedanya. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa kita akan dapat membedakan ketika hasil dari perbuatan itu telah tampak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari kita menemui hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita sering tidak bisa membedakannya. Karena perbuatan itu belum matang dan belum menghasilkan buahnya. Karena perbuatan itu belum menghasilkan akibatnya. Kita hanya akan tahu ketika perbuatan itu sudah berakibat
di kemudian hari. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa mengantisipasi. Setidak-tidaknya kita bisa bersikap dari perbuatan-perbuatan itu. Bahkan dari perbuatan-perbuatan kita sendiri. Karena kita sendiri kadang-kadang juga tidak tahu apakah sebenarnya yang kita perbuat itu adalah baik atau tidak baik. Apakah setiap yang kita perbuat itu akan berdampak baik kepada orang lain atau tidak baik kepada orang lain? Di saat kita berbuat, kadang-kadang juga kita tidak tahu. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita ingat adalah sifat kehati-hatian kita untuk bertindak. Sifat kehati-hatian kita untuk berbicara. Setidaknya ada kata-kata yang baik bahwa dalam satu kali perbuatan hendaknya 1000 kali kita pikirkan. Hanya itulah yang kita bisa antisipasi sebelum perbuatan itu nyata. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya adalah pengajar yang baik atau tidak baik tidak bisa dinilai saat itu juga. Perbuatan yang baik atau tidak baik, atau seorang bisa dinilai baik atau tidak baik, tidak bisa dinilai dari tutur katanya, tetapi akibat dari perbuatannya itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga mempersonifikasikan yang baik dan yang tidak baik itu adalah buah dari pohon yang baik dan yang tidak baik. Bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya adalah orang yang baik akan berbuat kebaikan juga. Tetapi orang yang baik atau orang yang tidak baik akan berbuat yang tidak baik, walaupun diselubungi perbuatan yang tidak baik. Baik dan tidak baiknya seseorang tidak dinilai dari tutur katanya, tetapi dari hasil perbuatannya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik dan tidak baiknya seseorang tidak dinilai dari tutur katanya, tetapi dari hasil perbuatannya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau telah mengajarkan kami tentang pengajaran yang baik atau pengajaran yang tidak baik, tentang orang-orang yang baik atau orang-orang yang tidak baik. Dan semuanya ini ada di tengah-tengah kita, dan semuanya ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan semuanya ini memengkaruhi di dalam kehidupan setiap orang. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk menyerap yang baik dan untuk menghindari yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta melalui persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.